Sering gak sih kita mikir, kenapa ya anak-anak itu kok kayaknya masih susah banget sama perkalian dasar? Padahal kan udah bertahun-tahun belajar di sekolah. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu solusi yang menurut saya inovatif banget, namanya Klinik Gagap Hitung. Ini basisnya dari metode cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yuk kita lihat gimana model ini bisa mengubah semuanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering bikin pusing para orang tua dan guru. Kenapa sih setelah sekian lama sekolah masih banyak siswa yang kayak tersendat gitu pas ditanya 7 kali 8? Ini kelihatannya sepele, tapi sebetulnya ini adalah retakan di fondasi belajar mereka. Dan sekarang kita akan cari tahu gimana cara nambalnya. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Istilah kuncinya di sini adalah gagap hitung. Ini bukan sekedar cap atau label ya, tapi ini adalah standar yang bisa diukur. Jadi, kalau seorang siswa nggak bisa menyelesaikan 30 operasi hitung dasar, misalnya 9 kali 6 atau 25 kurang 9, dengan benar dalam 1 menit, nah, dia masuk kategori ini. Jadi, kita nggak cuma ngomongin soal bisa atau enggak, tapi seberapa cepat dan seberapa tepat. Inilah fondasinya. Ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari akar masalahnya, yaitu si gagap hitung ini. Terus, kita lihat gimana metode CBSA menawarkan sudut pandang yang sama sekali baru. Habis itu, kita masuk ke teknisnya. Gimana cara mendiagnosis masalahnya, intervensinya seperti apa, dan yang paling penting, hasilnya gimana. Oke, kita masuk bagian pertama. Fondasi. Masalah gagap hitung ini bukan soal aljabar atau kalkulus yang rumit. Bukan. Ini jauh lebih dasar dari itu. Ini tuh ibarat retakan-retakan kecil di dasar kemampuan berhitung yang sering banget kita abaikan. Padahal, retakan kecil ini bisa bikin seluruh bangunan pengetahuan matematika mereka jadi goyah. Nah, disinilah model klinik CBSA ini benar-benar mengubah aturan main. Kalau biasanya kita kasih ajar ratusan soal latihan dengan harapan ada yang nyangkut, model ini bilang, tunggu dulu, coba kita mundur sebentar. Kita pastikan dulu fondasi kecepatan berhitungnya itu kokoh beneran. Ini pergeseran fokus yang sangat fundamental. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, model konvensional itu fokusnya ya udah kerjain soal. Di sisi lain, model klinik CBSA ini fokusnya adalah membangun balok-balok fondasi matematika. Logikanya kan sederhana banget ya. Kita nggak mungkin kan bangun gedung pencakar langit di atas fondasi yang retak. Sama persis. Sekarang kita masuk ke langkah praktis yang pertama, diagnosis. Sesuai banget sama prinsip CBSA yang berpusat pada siswa, kita nggak bisa main tebak-tebakan. Langkah pertamanya adalah mencari tahu dengan tepat di mana letak masalah setiap anak, tanpa asumsi sama sekali. Prosesnya itu sistematis banget. Pertama, ada tes diagnostik buat mengukur kecepatan dan akurasi. Dari situ, hasilnya jelas. Siswa ini masuk kategori gagap atau tuntas. Nah, tapi bagian terbaiknya adalah yang ketiga ini. Tutor itu dapat peta numerasi yang super detail. Ini tuh kayak GPS yang nunjukin titik lemah spesifik setiap siswa. Apakah di perkalian 7 atau mungkin di pembagian yang ada sisanya. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya nebak-nebak. Oke, kalau petanya udah ada, sekarang waktunya beraksi. Inilah tahap intervensi. Kata kuncinya di sini adalah aktif. Jadi, lupakan model guru yang ceramah di depan kelas. Di sini, fokusnya pindah ke siswa yang berlatih secara mandiri, sementara tutornya ada di samping sebagai pemandu. Nah, ini dia cara prinsip CBSA dihidupkan dalam praktek. Siswa itu nggak pasif, mereka aktif latihan mandiri. Mereka melatih otak supaya berhitung itu jadi otomatis, kayak refleks aja gitu. Mereka juga bisa lihat langsung kemajuan mereka lewat grafik skor, bukan cuma nunggu nilai rapor. Dan yang seru, ada juga edu game atau game edukasi biar prosesnya nggak mebosenin. Intinya, siswa jadi aktor utama dalam proses belajarnya sendiri. Kalimat ini, wah, ini merangkum semuanya. Peran guru itu bergeser total, bukan lagi jadi pemberi jawaban, tapi jadi fasilitator yang menyiapkan arenanya dan jadi motivator yang kasih semangat. Ini perubahan pola pikir yang benar-benar mendasar. Tentu aja ya, semua teori dan metode ini nggak ada artinya kalau nggak ada bukti. Sekarang, yuk kita lihat bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya, apakah model ini beneran berhasil dan gimana caranya model ini membangun kepercayaan baik untuk siswanya maupun untuk lembaganya. Dan ini dia buktinya. Coba deh lihat lompatan yang signifikan ini.
Grafik ini nunjukin peningkatan kecepatan berhitung siswa sebelum dan sesudah intervensi. Ini bukan lagi soal perasaan atau testimoni, tapi data keras. Data yang nunjukin ada kemajuan yang nyata. Jadi, ini tuh benar-benar win-win solution. Buat siswa, mereka nggak cuma jadi lebih cepat dan akurat dalam berhitung, tapi yang paling penting, kepercayaan diri mereka itu melambung tinggi. Nah, buat lembaga bimbingan belajarnya, mereka bisa memposisikan diri sebagai spesialis yang beneran memperbaiki akar masalah, bukan sekedar bimbel biasa. Ini pembeda yang kuat banget di pasar yang kompetitif. Pada akhirnya, ada satu hal yang perlu kita ingat. Kecepatan berhitung itu sendiri bukanlah tujuan akhirnya. Itu adalah kuncinya. Kunci yang membuka pintu kepercayaan diri buat seorang anak, supaya mereka siap dan berani menghadapi tantangan matematika yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Selama ini, kita mungkin terlalu sibuk mengejar jawaban di ujung jalan. Gimana kalau kita berhenti sejenak, kita kembali ke titik awal, dan kita pastikan dulu fondasinya dibangun dengan benar dan kokoh. Mungkin saja, itu justru jalan tercepat untuk sampai ke tujuan. Terima kasih sudah menyimak.